Pertama Shopee Pay Later, kedua Shopee Simpan Pinjam. Itu bisa saja Kredivo, Aku Laku, atau Home Credit. Misalnya kalian punya 5 pinjam di aplikasi besar ini. Yang pertama kalian perhatikan, kalian harus bisa memilah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya, channel Desi Sutriani. Apa kabar teman-teman pada hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan buat teman-teman sekarang yang sedang sakit, saya doakan semoga lekas sembuh. Dan yang sedang dirundung masalah, saya doakan semoga menemukan jalan keluar yang baik. Oke, kali ini saya akan membahas tentang cara galpai, karena banyak banget yang tanya, Mbak boleh gak sih galpai, tapi gimana ya Mbak ya dengan sliknya, atau gimana ya Mbak dengan catatan saya nanti. Jadi akhirnya saya coba untuk mengangkat yang masih relevan untuk dibahas, karena untuk masalah galpai ini pasti banyak dari para youtuber yang saya lihat sendiri atau saya tonton sendiri, mereka itu banyak yang sebenarnya tidak menganjurkan untuk galpai. Tapi menurut saya, bagi teman-teman yang sekarang juga sedang bingung dan ingin galpai, coba lakukan cara saya, mana tahu kalian terinspirasi. Oke, tapi sebelumnya buat teman-teman yang baru saja menemukan channel saya, baru bergabung di sini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasi loncengnya untuk terus mendapatkan informasi dari saya. Oke, langsung saja, ini dia untuk kalian. Oke teman-teman, langsung saja ya. Jadi saya ingin membahas bagaimana sih Mbak cara galpai Mbak. Kenapa ya banyak orang yang galpai nggak takut galpai Mbak. Padahal kalau lihat dari channel Mbaknya ini sangat tidak menganjurkan galpai. Dan banyak juga yang saya tonton juga banyak yang tidak menganjurkan galpai. Nah, dari semua konten-konten yang membahas tentang pinjol ataupun galpai, pasti ujung-ujungnya mereka akan mengatakan usahakanlah untuk tidak galpai. Bagaimanapun caranya, coba untuk memperbaiki siklus keuangan kalian. Tapi kalau dalam keadaan atau kondisi yang memang sudah mengharuskan kalian untuk galpai, kalian harus tahu tata cara galpai yang benar itu seperti apa. Jadi di sini kita akan membahas satu persatu. Mana tahu dari teman-teman ada yang punya pengalaman, boleh sharing di kolom komentar dan akan kita bahas nanti selanjutnya. Nah, yang pertama itu kita harus pahami dulu skor-skor dari OJK. Kalian harus benar-benar mengenal dan memperhatikan apa itu skor di OJK. Jadi saya ulangin lagi, skor pertama di OJK itu kategori lancar. Untuk kategori lancar artinya tidak pernah mandek dalam pembayaran, tidak pernah lewat dari batas waktu yang sudah diberikan oleh peminjam. Nah, skor yang kedua itu adalah untuk yang gagal bayar atau yang mandek pembayarannya dalam kategori 90 hari. 90 hari itu adalah 3 bulan. Nah, biasanya kalau sudah mandek 3 bulan itu langsung masuk skor kedua. Nah, untuk yang ketiga itu lebih dari 90 hari. Nah, lanjut lagi skor keempat dan lanjut lagi skor kelima itu sama sekali tidak ada pembayaran. Nah, seperti saya dulu ya, saya masuk skor 5 karena tidak ada pembayaran. Nah, itu pun terjadi karena miskomunikasi antara saya dengan leasing yang tidak memberitahukan bahwa saya mandek dalam pembayaran. Karena waktu itu nama saya dipinjam teman saya dan kilafnya saya tidak pernah memperhatikan pembayaran dari teman saya itu. Akhirnya nama saya masuk dalam call 5. Nah, begitu ya teman-teman ya, karena harus perhatikan skor-skor dari BI Checking atau OJK ini ya. Lanjut lagi, yang kedua. Yang kedua, jika kalian memiliki pinjaman online di 5 aplikasi, ini saya kasih contoh 5 aplikasi besar ya. Pertama Shopee Pay Later, kedua Shopee Simpan Pinjam, itu bisa saja Kredivo, Aku Laku, atau Home Credit. Misalnya kalian punya 5 pinjam di aplikasi besar ini. Yang pertama kalian perhatikan, kalian harus bisa memilah di mana 5 aplikasi ini yang pinjamannya paling gede. Kalau pinjamannya paling gede, otomatis bunganya gede. Nah gitu ya pemikirannya, kalau pinjamannya gede otomatis bunganya gede. Jadi dari 5 ini mana yang paling besar? Misalnya 2 yang paling besar, misalnya Home Credit itu bunganya kan biasanya besar ya. Terus misalnya juga Shopee Pay Later, itu biasanya bunganya agak besar ya. Nah kalian lunasin lagi ini 2 dulu, konsentrasi di 2 ini. Nah caranya gimana Mbak?
Caranya kalian pastikan dan usahakan kalian lunasin 2 aplikasi ini dalam jangka waktu 3 bulan. Kalau dalam jangka waktu 3 bulan itu kalian hanya akan masuk skor 2. Jadi untuk 3 aplikasi yang kalian galpai ini akan masuk di skor 2. Skor 2 itu masih aman jika kalau kalian mau melakukan pinjaman. Itu pembersihan namanya paling lama 6 bulan. Nah, jangan lebih dari 3 bulan, usahakan 3 bulan aja. Nah, kalaupun sampai harus 4 bulan, nah di 4 bulan berikutnya kalian langsung bayar ketiga-tiganya ini. Nah, gitu ya. Jadi kalian bayar 2 aplikasi yang besar ini dengan 2 bunga yang besar. Ini di 3 bulan itu usahakan konsentrasi bayar di pembayaran ini dulu. Baru yang ketiga ini bisa kalian gapai. Gapainya itu pun hanya dalam maksimal 3 bulan aja. Itu batas waktunya 3 bulan kalian akan masuk di skor 2. Nah, begitu ya teman-teman ya. Kalau mau gapai, perhatikan dulu skor OJK-nya. Baru kalian bisa melakukan apa dan bagaimana gapai yang baik agar nama kalian tetap aman. Gitu ya. Dan yang ketiga, apabila kalian harus dikejar-kejar debt collector karena 3 bulan tidak membayar ketiga aplikasi tadi ini. Gimana cara ngadepin debt collectornya? Nah, menurut saya kalau kalian memang harus ketemu dengan debt collectornya, menurut saya hadapi. Terima baik-baik debt collectornya di rumah kalian atau terima baik-baik telepon dari debt collector kalian. Nah, kalian ungkapkan keadaan kalian dan kejadian yang kalian alami agar kalian bisa mendapatkan ketenangan. Jadi maksudnya seperti ini. Kalian bisa menjelaskan kepada debt collector seandainya debt collector itu datang ke rumah kalian atau menghubungin kalian. Kalian bisa bilang, beri saya waktu 3 bulan karena saya sedang melunasi 2 aplikasi yang sangat besar nilainya. Karena saya ingin benar-benar melunasi pinjaman online saya ini. Dalam waktu 3 bulan saya minta waktu, saya tidak bisa membayar ketiga aplikasi ini. Nah, ungkapkan keadaan kalian yang sesungguhnya. Nah, begitu ya. Baru setelah 3 bulan ataupun mau masuk ke bulan keempat, kalian langsung lakukan pembayaran. Jika kalian langsung melakukan pembayaran, itu debt collector otomatis akan diam-diam aja. Dia nggak akan nelfon kalian, atau dia nggak akan datang ke rumah kalian, atau dia tidak akan mengganggu kalian karena kalian sudah melakukan pembayaran lagi. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Usahakan untuk tidak gali lubang tutup lubang untuk menutupi pinjaman yang lain. Jangan pernah berpikir saya akan meminjam di sini pasti saya bisa melunasi ini. Jangan begitu. Karena kalian belum tentu bisa meyakini diri kalian tidak membutuhkan biaya yang besar di kemudian harinya. Pasti pada saat kalian melakukan pinjaman ini, kalian pasti akan berpikir, oh dalam 1 tahun ini, atau dalam 6 bulan ini saya nggak akan banyak pengeluaran deh, saya akan hemat-hemat deh, saya akan ini deh. Kadang-kadang pemikiran itulah yang sering muncul pada saat kalian melakukan pinjaman. Tapi pada kenyataannya di bulan berikutnya bisa saja anak sakit, bisa saja suami berhenti kerja, bisa saja orang tua sakit. Nah, kita nggak tahu keadaan-keadaan yang di luar dari nalar kita atau di luar dari segala rencana-rencana kita. Nah, itulah makanya saya sangat-sangat tidak menyarankan untuk kalian menutupi hutang kalian dengan melakukan pinjaman lagi. Usahakan pun kalau kalian mau melakukan pinjaman, lakukanlah pinjaman pada keluarga yang benar-benar percaya bahwa kalian akan membayarnya. Jangan pula kalian sudah diberi bantuan, sudah diberi kesempatan, kalian malah melarikan diri dengan alasan saya tidak mampu. Padahal kalian masih bisa punya tenaga, masih bisa berusaha untuk terus memperbaiki hidup kalian. Oke ya, itu saja dari saya. Semoga bermanfaat buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.